Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan kehadiran kita di majlis taklim membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau dengan yang tayang di layar. Itu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Dan malam ini di kitab yang Bapak pegang sampai kita ke halaman 151. Di halaman 151 baris ketiga dari atas ada kalimat faslun fi qasris sholati wa jam'iyah. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama baca Al-Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah memberikan kepada kita panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa barakati ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, beruntung sekali bagi Bapak yang malam ini ngaji, kita dapat hukum yang selama ini mungkin belum pernah Bapak dapatkan, belum pernah Bapak dengar, belum pernah Bapak pelajari. Di antaranya yuk kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, pasal kali ini fi qasris sholati, menerangkan sholat qasar, wa jam'iha, dan sholat jamak. Sholat yang kita kenal sehari semalam ada 5 waktu, itu boleh dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, dilaksanakan dengan normal seperti sehari-hari kita. Dan yang kedua, boleh dilakukan dengan jamak, tidak kosong, seperti sholat ketika kita sedang
super sibuk dengan urusan hukum, bukan urusan dunia. Bahkan hujan semacam ini aja sudah bisa dijabur sama. Lagi jamak tanpa kosor. Yang ketiga, sholat itu bisa dilakukan jamak plus kosor. Sebagaimana yang pernah kita lakukan waktu kita diajak Haji Herman ziarah ke Cirebon. Jamak plus kosor. Yang keempat, sholat itu bisa dilakukan dengan cara kosor, tidak jamak. Kosor saja, tapi tidak jamak. Lihat Bapak, kita lanjutkan. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi orang yang bepergian. Coba dihidupkan salah satu kipas yang ke depan aja. Ini nggak ada sirkulasi sama sekali. Yang kesini jangan, ya itu aja Mas. Al-mutalabbisi bisafari, yakni yang melakukan perjalanan namun perjalanan ini lihat di layar, li ghardin sahihin, tujuannya baik. Karena perjalanan ini minimal ada 4 hukum, bahkan sampai 5 hukum. Yang masuk ghardin sahihin ini 3 hukum. Yang pertama, perjalanan wajib seperti menunaikan ibadah haji. Yang kedua, perjalanan sunnah seperti silaturahmi. Yang ketiga, perjalanan jawaz seperti rekreasi dengan keluarga. Yang ketiga, perjalanan makruh. Yang keempat, perjalanan makruh. Yang kelima, perjalanan haram. Yang tiga itu boleh perjalanan wajib, perjalanan sunnah, perjalanan jawaz, boleh melaksanakan sholat qasar ghardin sahih. Bagaimana dengan perjalanan haram? Menuju ke Lampung, niatnya pengen jadi begal, itu tidak boleh qasar. Kenapa nonton bola? Ngaku kalau ngaku sendiri enak. Apa saja sholat yang bisa dikasih al-maktubatu, sholat fardu, dhuhr, asar, maghrib, isya, subuh, la nahwu madharatin, bukan sholat yang dinadarkan. Yang berapa rakaat? Arba'iyati, sholat yang bisa dikosor ini adalah sholat yang 4 rakaat, la ghairiyah min sunaiyatin wa sunasiyatin ijma'an. Tetapi ini ilmu baru. Naam, hukiya an ba'du ashabi, diceritakan dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i, beliau mengatakan jawazu qasri subhi, boleh mengkosor sholat subuh. Nih, ini kitabnya. Ini kitabnya. Jawazu qasri subhi, boleh mengkosor sholat subuh ila rokaatin, menjadi 1 rakaat. Di mana caranya? Fil khawfi, umpama kita nengok anak di gontor, pulang menggunakan jasa kereta api, subuh di tengah-tengah jalan kereta itu berhenti di stasiun tertentu, kita turun dari stasiun melaksanakan sholat subuh. Namun sebelum kita sholat subuh, KS, kepala stasiunnya, mengumumkan kepada penumpang, para penumpang sekalian, bahwa keberhentian jasa angkutan kereta api yang Anda naikin sekarang berhenti cuma 5 menit. Diperkirakan kalau kita sholat subuh sampai 2 rakaat pasti ketinggalan. Maka dalam keadaan seperti itu,
boleh sholat subuh dikosor menjadi 1 rakaat. Silakan dipertanggungjawabkan oleh kitab Fathul Qorib. Pertanyaannya, pernah apa belum melaksanakan sholat subuh setelah? Jangankan sholatnya, ngajinya aja baru sekarang. Ternyata hukum itu nggak kaku ya. Hukum itu luas, yang penting kita mau pelajari ya. Ternyata ada tanggung jawabnya. Ya, jawazu qasri subhi, boleh sholat subuh bil khawfi, dalam keadaan kekhawatiran, takut, ila rakaatin, menjadi 1 rakaat. Atau mungkin musim perang, sholat subuh, begitu sholat subuh pada pengumuman bahwa Belanda yang menjajah Indonesia sekarang sudah berada di kota tua. Seandainya sholat subuh 2 rakaat keburu kesergap, laksanakan sholat subuh 1 rakaat bil khawfi. Wa jawaju qasri sholatir rubaiyati, dan boleh qasar sholat yang 4 rakaat itu bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Cuma ingat baik-baik, diperbolehkan kita mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 ini dengan syarat ada 5 syarat. Ini bicara qasar, bukan bicara jamak. Ini syarat qasar, bukan syarat jamak. Al-awalu, yang pertama, ayakuna safaruhu ialah harus ada bepergiannya itu syakhsi, yakni orang itu, fi ghairi maksiatin, pada selain perpergian maksiat. Yang pertama, perjalanannya bukan bertujuan untuk melakukan maksiat. Apa yang dimaksud perjalanan tidak bertujuan maksiat? Wa huwa syamilun lil wajib walil mandub walil mubah. Perjalanan yang tidak termasuk maksiat itu adalah melampaui yang wajib. Perjalanan yang wajib. Perjalanan wajib apa? Kaqadha'i dain, seperti akan membayar hutang. Mau kemana Pak? Mau ke Surabaya. Tujuannya apa? Mau bayar hutang, karena orangnya sudah di Surabaya. Bayar hutang wajib, perjalanan juga wajib. Lihat di layar, wasafari hajin, dan perjalanan menunaikan ibadah haji itu juga perjalanannya wajib, karena hajinya juga hukumnya wajib. Perjalanan wajib boleh melaksanakan sholat qasar. Walil mandubi, dan kedua perjalanan sunnah, kasilaturahmi, seperti perjalanan silaturahmi. Mau kemana Pak? Mau pulang ke Cirebon. Ngapain? Silaturahmi bersaudara. Dengan tujuan silaturahmi, maka di perjalanannya boleh melaksanakan sholat qasar. Atau wa ziyarati qabrin Nabi, ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silakan. Yang ketiga, termasuk perjalanan non maksiat, walil mubahi, dan kepada perjalanan mubah. Apa perjalanan mubah? Kasafari tijarotin, seperti perjalanan dagang. Silahkan, perjalanan dagang itu termasuk safarin mubahi,
fi ghairi fanil mauta. Cuman perjalanan itu mestinya harus rombongan. Karena kalau perjalanannya sedikit, lihat ya. Wa yukrahu safarus naini faqat, dimakruhkan kalau berjalan cuma 2 orang saja. Kalau perjalanan melebihi 80 km, jawaz qasri, perjalanan qasar yang kurang lebih 100 km, itu kalau cuma berdua makruh. Bahkan kalau sendirian itu haram. Makanya kemarin saya ke Gontor, 8 orang satu mobil. Kata Haji Herman, keberatan tuh banget mobil. Ya mobilnya cuma ada itu, ya dipaksa aja. Amma safarul maksiat. Adapun perjalanan maksiat, kasafari, seperti pergi, liqat itori, untuk membegal, merampok, fala yutarakhasu, maka tidak dimurahkan fihi, pada safar itu, biqasrin wa jam'in, dengan sholat qasar dan jamaah. Tapi kalau perjalanan ke Lampung, niatnya jadi rampok, niatnya jadi begal, maka dalam perjalanan pun tidak mendapat rukhsah bisa mengqasar dan menjamak sholat. Nggak boleh dikosor sholatnya, harus normal. Cuman pertanyaannya, apa iya ya? Mau begal masih sholat ya? Apa iya? Mau ngerampok di jalannya masih sholat? Tapi sih bisa saja mungkin, supaya memperkuat kekebalannya, dia tidak bisa meninggalkan sholat. Itu ya syarat yang pertama, perjalanannya bukan maksiat. Ima perjalanan wajib, atau perjalanan sunnah, atau perjalanan mubah. Syarat yang pertama. Wasani, dan yang kedua, syarat yang kedua, ayakun antakuna, harus ada masafatuh, perjalanannya itu safari, yakni berpergian itu sitata asyara farsan, jarak 16 pos, tahdidan, dengan batas tahdid, bil ashah, menurut qaul sahih. Dan yang kedua syaratnya, perjalanannya itu harus menempuh jarak 16 pos. Di zaman dulu ukuran jarak itu pakai pos, bukan kilometer. Malah di Amerika sampai sekarang itu kan ada ukuran jauh itu bukan kilometer ya, kaki ya, mil. Nah, karena parsakh ini, kalau perjalanan dari Rangkas Bitung sampai ke Cisimut itu sampai sekarang diabadikan ukuran pal 3, pal 4, pal 2. Itu jarak Rangkas Bitung kalau kita ngambil kanan lewat Cimarga ke kontrak kelapa sawit, itu masih ada batasan-batasan pal 1, pal 2, pal 3, itu mil, pal itu mil. Masih ada diabadikan kampungnya, kapal 1, pal 2 sampai pal 4. Patok-patok betul, masih ada itu peninggalan Belanda. Selain dari itu sudah tidak ada ukuran pal, ukuran mil itu sudah tidak ada. Nah, oleh karena itu ulama berkreasi mencoba berapa sih 16 mil itu, berapa sih 16 pos itu, 16 parsa itu. Ternyata ditemukan kurang lebih 85 km. Si Jakarta Cirebon ada nggak 85 km?
berarti boleh. Rangkas Bitung ada boleh 85. Kalau saya di pondok itu mungkin karena guru saya menyajikan sesuatu yang mudah kepada santrinya, itu patok 100 km. Jadi supaya gampang diingat 100. Ternyata diteliti oleh ulama-ulama sekarang nggak sampai 100, cuma 85 km itu sudah ada 16 parsah, 16 pos, 16 pal. Nah ingat Bapak, yang menjadi ukuran dari Rasulullah itu ukuran jarak tempuh, yaitu 16 parsah, ukuran jarak tempuh, bukan ukuran waktu tempuh. Ingat baik-baik. Ukurannya jarak tempuh, bukan waktu tempuh. 16 parsah itu jarak tempuh, bukan waktu tempuh, bukan 16 jam, bukan. Tapi 16 parsah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Oleh karena itu, saya penting mengatakan harus diingat 16 parsah itu jarak tempuh, bukan waktu tempuh, karena ada ustadz-ustadz yang sekarang ini viral mengatakan ukurannya itu bukan jarak tapi waktu. Sampai-sampai mereka mengatakan kalaupun kita pergi hanya ke Tenabang, kalau dalam keadaan macet total di perjalanannya lama, katanya boleh digosor. Itu nggak nyambung, hukumnya nggak nyambung. Karena Rasulullah mengajarkan di sini menggunakan jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Mau lama mau sebentar, walaupun lama sebentar, kalau jaraknya udah nyampe itu boleh. Nah sekarang kalau menggunakan waktu tempuh, zaman teknologi canggih sekarang ini nggak ada yang bisa dikosor. Ke Mekah jarak tempuhnya berapa ratus mil, dengan pesawat cuma 8 jam, nggak ada, berarti nggak sampai 16 jam, berarti nggak boleh dikosor gitu. Itu kali lagi contoh dari Rasulullah yang diadopsi oleh para ulama itu adalah sittata asyara farsakhun, jarak tempuh, bukan sittata asyara sa'atan, bukan waktu tempuh, bukan, tapi jarak tempuh. Wal parsah, dan satu pos itu, satu parsah itu salah satu amyalid ialah 3 mil. Wahina idin, dan ketiga demikian majmu'ul parasyikh, maka jumlah 16 parsah itu sama dengan samaniyatun wa arba'una mailan, ialah 48 mil. Kalau diukur dengan mil, 48 mil, karena satu parsah itu adalah 3 mil. Mau praktek silakan. Wal mailu, dan 1 mil itu arba'atu alafi khutuwatin, ialah 4.000 langkah. Silahkan diukur. 1 mil 4.000 langkah. 1 parsah berarti 4.000 kali 3. Wal khutwah, dan 1 langkah itu adalah salah satu aqdamin, ialah 3 telapak kaki. 1 langkah itu 3 telapak kaki. Silakan dihitung sendiri kalau memang masih penasaran. Kalau saya udah percaya sama ulama lah. 85 km. Wal murad, yang dimaksud bil al-miyali dengan kata-kata mil di sini itu al-hashimiyati, yaitu mil hashimiyah.
Di sini juga saya tadi temukan kalimatnya, cuma hilang mana ya. Jadi ukuran 85 km itu ukuran satu kali jalan dari sini ke tempat tujuan, bukan bolak-balik. Jadi ukurannya satu kali jalan, bukan 2 kali jalan terhitung 85 km, berarti jarak satu kali jalan cuma 42,5 km, bukan itu. Seperti ukuran sa'i itu hitung satunya bukan bolak-balik, tapi satu jalan hitung satu, balik lagi dihitung 2. Begitu juga ukuran dalam sholat qashar ini, sekali jalan membutuhkan jarak tempuh 85 km. Di sini ada tadi. Wasalisu, dan yang ketiga dari syarat yang kelima, dari 5 syarat, yang ketiga adalah ayyakunal qasiru muaddiyan, ialah harus ada orang yang mengqashar sholat itu muaddiyan, yaitu sholat yang ada, sholat yang dilaksanakan hari itu, waktu itu, jam itu. Kita berangkat di sini dari pagi, ketemu dalam perjalanan dhuhr, itu dhuhr hari itu boleh diqashar dan boleh dijamak. Amal faitatu, adapun sembahyang sholat yang luput, hadron, pada waktu di rumah, palatuk dofi maksuratan, maka tidak boleh diqadha pada waktu hadir dengan qashar. Jadi ngambil untung dari kelicikan, kena besok mau pergi jarah ke Cirebon, 2 hari nggak sholat di rumah, pas begitu di perjalanan diqadha dengan cara qashar. Karena dalam perjalanan boleh 2 rakaat dhuhr diqadha, antum menantu itu nggak boleh, itu licik namanya, ngakalin buku. Udah diniatin banget itu mau qashar, nggak boleh. Bagaimana kalau perjalanan yang dulu seminggu yang lalu kita jarah nggak sempat sholat? Kan waktu itu boleh diqashar, tapi nggak sempat sholat, ketiduran atau dan lain sebagainya. Nah, perjalanan berikutnya kita mau qashar sholat tadi, ingat perjalanan kemarin belum diqashar. Terhadap pertanyaannya, boleh nggak sholat yang dalam perjalanan kemarin diqashar waktu itu? Amal faitatu wal faitatu, dan sholat yang ketinggalan bisafari, pada waktu di perjalanan, tuqdha bihi, maka boleh diqadha maksuratan, pada waktu di perjalanan, silakan. Karena sama-sama juga meninggalkannya dalam perjalanan. Jadi sekelas lah. Tetapi ingat, la fil hadri, tidak boleh pada waktu hadir, tidak boleh qasharnya itu sudah di rumah, nggak boleh. Di perjalanan meninggalkan sholat, sampai ke rumah baru ingat, baru sadar pada waktu, qadha sholat dari perjalanan tadi. Tapi ingat dia bahwa dalam perjalanan itu sholat bisa diqashar. Di rumah sholatnya qadhanya qashar, nggak boleh, nggak boleh. Nah, ini juga memberikan ilmu kepada kita bahwa sholat qashar itu hanya diperbolehkan dalam perjalanan. Oleh karena itu, kalau kita sudah sampai ke rumah, itu sholat nggak boleh qashar, harus sholat normal. Maka kalau saya dan keluarga pulang dari Bandung, pulang dari Cirebon, ketika mepet keluar tolnya di sini, di Gedong Panjang, maka sebelum ke rumah di mobil saya berhenti dulu, qashar sholat dulu di mobil, karena masih belum di rumah saya.
masih dalam perjalanan, masih musafir. Kalau sudah sampai ke rumah, mau nggak mau harus dikodok normal, tidak bisa dikosong. Ingat, karena masih banyak kejadian zaman sekarang, itu ada orang yang merencanakan kosor itu setelah datang, nggak boleh. Ada yang merencanakan nanti kosor di rumah aja. Kalau sudah di rumah nggak bisa dikosor, karena kosor itu rusak orang dalam perjalanan. Ketika sudah sampai rumah, masih dalam perjalanan apa enggak? Sudah enggak, udah nyampe. Kalau udah nyampe, nggak bisa dikosor. Mau nggak mau harus normal kodok. 3 syarat kosor, 2 lagi insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.